Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenanga Putri Ayu dengan NIM 4322101111, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin membuat narasi video tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, yaitu otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Adapun pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari UMKM. UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu dan kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada konsep otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratis politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun konsep UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian hak langsung, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Adapun fungsi UMKM. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Adapun fungsi otonomi daerah. Fungsi otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan negara. Adapun ciri-ciri UMKM. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu.
tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang kedua, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang ketiga, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang keempat, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Permasalahan yang sering timbul pada otonomi daerah. Ada 6 masalah yang sering timbul. Yang pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satunya, konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini, sebenarnya sudah muncul inherent risk atau risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya memaksimalisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Yang kedua, permasalahan pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi yaitu sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, pada penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemulihan gubernur dan bupati atau wali kota. Tanpa intervensi kepentingan dan berpengaruh politik pemerintahan pusat, kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setidaknya terdapat 2 penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Yang kedua, desentralisasi telah mengembangkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen keberadaan yang amat kuat atau istilah putra daerah, mengemukakan di mana-mana mewakili sentimen kedaerahannya yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah harus diduduki oleh tokoh-tokoh asli dari daerah yang bersangkutan. Dan permasalahan selanjutnya ada kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada 20%, pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi misi dan program desentralisasi. Masalah selanjutnya yaitu korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, yaitu bergesernya praktek korupsi dari pusat daerah. Sinyal elemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat politik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD
yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Masalah selanjutnya yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Adanya gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai akibat dari perencanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah tidak taat kepada pemerintah provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang muncul gejala etosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah atau rekrutmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan lainnya. Adapun kebijakan pemerintah untuk otonomi daerah, yaitu pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan pemerintahan daerah potensi untuk keanekaragaman daerah. Konsep otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi, membangun atas kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada dasarnya, masyarakat oleh karena itu juga perlu bertindak aktif dan berperan, serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Terdapat permasalahan UMKM yang sering terjadi di Indonesia. Ada 5. Yang pertama, yaitu permasalahan UMKM paling klasik adalah soal modal. Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan, dikarenakan banyaknya penyaratan yang belum terpenuhi. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan UMKM yang terkait dengan urusan perizinan. Tahukah kalian bahwa banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas? Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri. Salah satunya saat ingin mengajukan modal, sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi laba besar lagi. Untuk itu, sebaiknya kalian sudah mengantongi surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Keberadaan SIUP penting dimiliki oleh pelaku UMKM agar usahanya yang dijalankan memiliki bukti yang sah dari pemerintah. Permasalahan yang ketiga, yaitu rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, juga jadi permasalahan UMKM. Selain perizinan, regulasi lain yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM yaitu soal pembayaran pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka.
Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan. Yang keempat, kurangnya inovasi jadi permasalahan UMKM yang tidak bisa terletakkan. Jumlah UMKM di tanah air yang terus bertambah bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, geliat masyarakat sangat baik dalam membantu mendorong perekonomian nasional. Di sisi lain, banyak juga yang memandirikan usaha hanya karena ikut-ikutan tren atau latah. Alasan terakhir yaitu membuat banyak pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya, banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun, kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing. Permasalahan yang kelima yaitu lahir dari banyaknya pelaku UMKM yang masih gagap teknologi. Familiar dengan istilah gagap teknologi atau gaptek, yaitu sering disingkat sebagai gaptek. Ya, istilah ini merupakan sebutan bagi individu yang tidak tahu menahu tentang kemajuan teknologi serta bisa mengoperasikannya. Kemajuan teknologi yang tidak bisa mengoperasikannya, kondisi gagap teknologi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, lokasi wilayah, dan lain sebagainya. Adapun cara mengatasi permasalahan UMKM yang ada di Indonesia atau upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia. Yang pertama pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,13 juta, merupakan UMK yang masih berada di sektor informal. Sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit, serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengkoordinir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satunya substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. Yang kedua pada program PEN. Program PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu program yang dicetak pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak khususnya sektor informal atau UMKM. Program dibuat berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 43 tahun 2020. Dan adapun rinciannya. Yang pertama, subsidi bunga atau margin, belanja imbal jasa penjaminan atau IJP, penempatan dana pemerintah di perbankan, pinjaman loss limit kredit UMKM, pinjaman penghasilan final UMKM ditanggung jawab pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir atau LPDB, koperasi UMKM. Program bantuan presiden atau Banpres, produktif usaha mikro. Yang ketiga, pada kredit usaha rakyat atau KUR. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya, jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan. Modal kerja yang meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Yang keempat,
pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Germas BBI. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu program pemerintah juga sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Germas BBI ini yaitu untuk mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Yang kelima, pada perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau AOSD. AOSD atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga atau elektronik di 10 negara ASEAN AOSD. Diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN, yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan merupakan keempat bagi Indonesia untuk mempromosikan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN serta dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksana otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakatnya. Yang kedua, faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Yang ketiga, faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang didata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Adapun kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dalam konsep otonomi daerah, pemerintahan, dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Setelah video narasi yang sudah saya paparkan di sebelumnya, terdapat kesimpulan pada masalah otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksanaannya. Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksanaannya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia, organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, kualifikasi, mentalitas, dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pemerintahan daerah, terdapat pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian, alat-alat perlengkapan daerah yaitu aparatur atau pegawai daerah, dan terakhir rakyat daerah, yaitu sebagai komponen yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang berasisten terbuka. Oleh sebab itu, maka diperlukan sumber daya manusia atau
SDM karena infrastruktur, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, terutama infrastruktur manusia aparatur sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur. Kebijakan pembangunan pemerintah yang signifikan terhadap percepatan infrastruktur, artinya kebijakan pembangunan lebih diperhatikan, maka percepatan pembangunan sangat berpengaruh pada pelaksanaan atau program dan kegiatan infrastruktur. Terdapat kesimpulan pada UMKM. UMKM yang memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan perekonomian rakyat, namun kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengelolaan, pemasaran, modal, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah, yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan masalah klasik yang kerap kali menerjang UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi, maka harus menggunakan strategi pengembangan UMKM atau yang dilakukan agar UMKM yang sudah ada dapat menciptakan usaha-usaha baru yang profesional, dan agar keberhasilan UMKM berdasarkan kemampuan pengusaha UMKM untuk bersaing dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah lainnya dalam memanfaatkan peluang. Sekian video yang sudah dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.